Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudariku, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang banyak sekali, nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmatul iman dan juga nikmatul Islam yang kita rasakan nikmat kali ini. Dan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi, dan juga kepada ahlul baitnya dan juga para sahabatnya dan juga para tabi'in, tabi'un tabi'in, hingga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya ingin menyampaikan motivasi kepada para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Motivasi yang pertama yang saya sampaikan adalah memperkuat niat kita. Ingin melakukan sesuatu itu tergantung pada kekuatan niat tersebut. Sebelum kita membahas niat, kita harus tahu dulu makna daripada niat. Apa itu niat? Niat itu adalah qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Itu secara syaraknya. Adapun niat menurut bahasa, kita bahas dari awal dulu. Apa niat menurut bahasa? Niat menurut bahasa yaitu al-qasdu, yaitu bermaksud. Kamu ingin memaksudkan sesuatu, itu udah disebut dengan niat. Kamu ingin itu udah disebut niat. Itu menurut bahasa. Yang kamu maksud, apapun yang kamu maksudkan, itu termasuk dengan niat. Nah, itu dari segi konteks menurut bahasa. An-niyah lughatan hiyal qasdu. Niat menurut bahasa yaitu adalah bermaksud. Nah, seperti itu. Adapun juga niat menurut syarak atau juga menurut istilah yaitu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Niat menurut syarak, niat menurut istilah yaitu apa? Qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi, yakni menyengaja sesuatu bersamaan dengan mengerjakannya. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, ketika kita ingin beramal, kita harus barengi dengan niat. Jadi niat sama apa? Sama pekerjaan itu bareng gitu. Jadi ketika ingin melakukan cari nafkah umpamanya, saya niat cari nafkah, sambil jalan, sambil nyari nafkah. Umpamanya melakukan sholat 5 waktu, umpamanya kan rukun sholat itu yang pertama adalah niat, ya kan? Ketika niat di dalam sholat tersebut dibarengi dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, di mana tempat niat tersebut? Di dalam hati. Makanun niyah fil qalbi. Tempat niat tersebut di mana? Di hati. Nah, bagaimana kalau ada kalimat usalli fardhu? Nah, itu adalah taqwiyatun niyah, yaitu memperkuat niat. Itu disebut dengan talafut niat. Apa tujuannya pakai usolli kalau di dalam urusan salat? Tujuannya adalah taqwiyatun niyah, memperkuat niat. Dan umpama usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri. Nah, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, ketika mengucapkan Allah Akbar, hatilah yang meniatkan bahwa kita ini melakukan sholat zuhur, umpamanya seperti itu, sholat asar. Dari situ kita niatkan ketika takbiratul ihram, berarti niat tersebut adalah menyengaja sesuatu berbarengan dengan apa? Mengerjakannya. Adapun kesengajaan atau menyengaja yang mendahului pekerjaannya itu tidak disebut dengan niat. Itu bukan niat namanya. Apa yang dimaksud itu?
menyengaja mendahului pekerjaannya. Apa? Al-azmu, yaitu kita berazam. Saya ingin ini, tapi kita belum melakukannya. Nah, itu disebut dengan al-azmu, yaitu berazam. Saya ingin nikah dengan seseorang, itu berazam. Tapi kita belum melakukannya. Saya ingin berangkat haji, tapi belum melakukannya, berarti al-azmu. Adapun kita berniat melakukan sesuatu berbarengan dengan apa? Dengan pekerjaannya, yaitu kita sudah niat. Nah, seperti itu. Nah, apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan niat tersebut? An Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Abu Hafsin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, atau juga Sayyidina Umar mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan tersebut tergantung pada niatnya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tergantung pada niatnya. Nah, wa inna likulli imri'in ma nawa. Nah, seseorang hanya mendapatkan apa saja yang ia niati. Nah, ini hadis sangat populer. Innamal a'malu binniyat. Pekerjaan sesuatu itu tergantung pada niatnya. Nah, seperti itu. Adapun Imam Badruddin Az-Zarkashi dalam Al-Manthur menjelaskan bahwa hakikat niat. Nih, menurut Imam Badruddin Az-Zarkashi, apa? Hakikat niat adalah menghubungkan apa? Di sini menghubungkan kesengajaan dengan sesuatu yang disengaja. Apa yang disengaja? Yaitu pekerjaan. Kesengajaan adalah kesadaran untuk melakukan sesuatu. Ketika kesadaran itu telah mewujud dalam pekerjaan melalui sesuatu tadi. Nah, maka wujud kesadaran yang ada di dalam tersebut, yang di dalam, maksudnya apa? Di dalam pekerjaan tersebut ialah yang dinamakan dengan apa? Kalimat an-niyah, yaitu dengan niat. Nah, seperti itu dalam urusan niat. Subhanallah. Adapun fadail niat, kalau orang mukmin melakukan niat berbuat baik, nih niat aja, belum melakukan apapun. Umpamanya saya ingin melakukan sedekah, itu baru niat saja, Allah kasih pahala 1. Karena kalau orang mukmin melakukan sesuatu, melakukan amal soleh, Allah kasih pahala 10. Allah kasih pahala 10. Niat barengi dengan pekerjaan. Tapi kalau al-azmu doang, ini baru ingin doang, Allah kasih apa? 1 pahala. Kalau orang mukmin, ketika orang mukmin ingin melakukan maksiat atau ingin melakukan maksiat, umpamanya nggak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau melakukannya 1 dosa. 1 dosa, seperti itu. Nah, dengan adanya niat tersebut, niat itu menjadi sifat ikhtiari. Ikhtiari itu adalah usaha atau juga pilihan. Karena memang sengaja dilakukan. Memang sengaja dilakukan seperti itu. Bahkan ada di luar kehendak yang lain. Atau juga ittirari, contoh orang yang turun untuk sujud dan juga memang apa? Memang sengaja untuk sujud, berbeda dengan orang yang terdorong oleh orang lain hingga terjatuh dalam posisi sujud, momen seperti itu. Nah, pada kasusnya nih orang yang turun dari posisi i'tidal, ini contoh ya, karena niat itu adalah sifat ikhtiari. Karena sebab terjatuh oleh terdorongan dari orang lain, misalnya sujudnya tidak dianggap dan dia harus kembali pada posisi i'tidal, kemudian melakukan sujud. Mengapa? Karena turunnya orang tersebut di luar kehendaknya, yaitu ikhtiarnya. Jadi niat itu adalah salah satu sifat ikhtiari. Nah, disinilah memahami mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, mengatakan
perbuatan tersebut, amalan tersebut tergantung pada niatnya. Dan di sini pula kalau bisa memahami mengapa beban hukum itu hanya bisa diterapkan kepada orang yang berakal, tak lain karena pertimbangan sebuah amal yang ada atau juga tidaknya ikhtiar, sedangkan ikhtiar itu sendiri terwujudnya dari adanya niat. Nah, seperti itu. Jadi artinya kesimpulannya saudara-saudariku, kita melakukan sesuatu itu tergantung pada niatnya. Kalau kita ingin melakukan sesuatu terus mendahului pekerjaannya, yaitu disebut al-azmu, berazam, saya ingin ini tapi belum bisa melakukannya. Tapi kalau kita ingin melakukan sesuatu terus dibarengi dengan pekerjaannya, yaitu disebut dengan niat. Nah, subhanallah. Adapun makna wa innama likulli imri'in ma nawa, tiap-tiap orang mendapatkan sesuai niatnya. Frase ini memberikan tambahan dari pemahaman dari frase sebelumnya. Nah, sebagaimana yang ditukil oleh Daqiq Al-Id mengatakan bahwa frase ini memberikan pengertian wajibnya apa? Menta'in. Apa itu ta'in? Mengkhususkan. Ta'in itu adalah mengkhususkan. Jadi bukannya sekedar umum, mengkhususkan ta'in itu. Atau juga menentukan perkara. Perkara apa yang ia niati? Misalnya niat sholat, umumnya niat puasa dan sebagainya. Contoh sholat lah, karena itu banyak macamnya yang harus kita dibedakan. Mana sholat dibedakan? Sholat yang mana ia niati? Tidak cukup hanya niat, tidak cukup hanya usolli doang, tapi harus menambah kejelasan. Misalnya sholat duhur, sholat asar. Nah, dia harus mengkhususkan. Ini lagi sholat apa? Iya, sholat. Tapi ini belum tentu ini sholat apa. Umumnya sekarang waktu asar, umumnya Jumat dan sebagainya. Namun harus menambah kejelasan. Nah, atau juga yang lain, pembahasan seperti ini banyak sekali ketemukan dalam berbagai literatur fikih, banyak sekali. Nah, seperti itu. Adapun faedah penyebutan wa innamal likulli imri'in ma nawa, menurut Imam Nawawi berkata di sini adalah menjelaskan bahwa ta'in atau juga menentukan perkara yang dinilai itu menjadi syarat dalam niat tersebut, atau menentukan perkara yang diniati adalah syarat dalam niat. Jika seseorang mempunyai tanggungan, umpamanya sholat qadha umpamanya, maka tidak cukup baginya niat sholat qadha, akan saja tetapi disyaratkan menentukan sholat yang ia qadai, umpamanya seperti itu. Apakah zuhurkah, apakah asarkah, dan juga yang lain. Jika saja tidak ada frase kedua, maka sudahlah cukup hanya niat sholat saja. Nah, seperti itu. Jadi makna wa innamal likulli imri'in ma nawa itu adalah mentain atau juga menentukan. Ini niat apa umpamanya? Umpamanya kita niat melakukan sholat, ini melakukan puasa, ini umrah, ini dan sebagainya. Jelaskan oleh kita bahwa ini kita melakukan puasa Ramadan, ini melakukan puasa Senin Kamis. Nah, itu adalah mengkhususkan seperti itu, ya. Nah, jadi makna daripada wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, seperti itu. Subhanallah. Nah, ini adalah motivasi pertama. Alangkah pentingnya kita berniat untuk melakukan sesuatu, dan juga khususkan niat tersebut kalau kita ingin melakukan sesuatu. Umpamanya niat sholat duhur, sholat asar, ya, umpamanya puasa ini, umpamanya zakat apa dan sebagainya. Nah, itu harus kita tentukan. Nah, seperti itu. Inilah motivasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.